Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo Sobat Pelajar, tahukah kamu sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada dua lembaga penting yang memainkan peran strategis dalam mempersiapkan segala hal untuk berdirinya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua lembaga tersebut adalah BPUPKI dan BPKI. Video ini akan mengulas secara lengkap kontribusi penting BPUPKI dan BPKI. Yuk simak terus. BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan. BPUPKI terdiri dari 67 anggota dengan KRT Rajitman Wedjodiningrat sebagai ketua, dibantu dua wakil ketua yaitu Ichibanga Seo wakil dari Jepang dan Raden Panji Sweroso. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Topik pembahasannya yaitu perumusan dasar negara. Sidang ini dilangsungkan di Gedung Tua Sangin yang sekarang disebut sebagai Gedung Pancasila, terletak di Jakarta Pusat. Dari sidang pertama BPUPKI terdapat 3 tokoh penting dengan gagasan masing-masing mengenai dasar negara. Siapakah itu? 3 tokoh tersebut yaitu yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Isi rumusan dasar: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. 2. Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945. 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. 3. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila. 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan dan kebudayaan. Namun, rumusan-rumusan tersebut belum mencapai kesepakatan bersama. Karena itu, BPUPKI membentuk Panitia 8. Tugas Panitia 8 atau Panitia Kecil yaitu menampung dan mengidentifikasikan usulan-usulan dari anggota BPUPKI terkait persiapan kemerdekaan Indonesia khususnya mengenai rumusan dasar negara. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dan membahas usulan-usulan tersebut untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Berikut adalah daftar anggota dan ketua dari Panitia 8. Dari hasil kerja Panitia 8, dibentuklah sebuah tim kecil yang sangat berpengaruh dalam sejarah bangsa, yaitu Panitia 9. Bentuk oleh Panitia 8 pada 22 Juni 1945 untuk merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Berikut adalah daftar anggota dan ketua dari Panitia 9. Kerja Panitia 9 berupa dokumen yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta ini disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut adalah naskah atau dokumen yang biasa disebut sebagai Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 di Jakarta oleh Panitia 9. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta yang nantinya menjadi cikal bakal Pancasila, terdapat perubahan dalam teks ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kira-kira ada peristiwa apa ya? Yuk simak terus! Setelah Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, naskah ini disepakati sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia yang segera merdeka. Namun, perjuangan belum selesai. Waktu terus berjalan dan Jepang makin terdesak dalam Perang Dunia II. Sementara itu, rakyat Indonesia semakin siap menyongsong kemerdekaan. Maka, BPUPKI menggelar sidang kedua pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Tujuan dari sidang kedua, yang pertama membahas dan menyempurnakan rancangan Undang-Undang Dasar, dua menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan. Sidang kedua BPUPKI juga dilangsungkan di Gedung Chua San In, Jakarta. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua IR Soekarno. Namun untuk mempercepat proses, panitia ini membentuk sebuah kelompok kecil dengan jumlah 7 anggota dan dibentuk pada tanggal 11 Juli. Berikut adalah ketua dan anggota dari kelompok kecil Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tugas mereka adalah merumuskan rancangan awal pasal-pasal UUD sebagai dasar sistem pemerintahan negara. Setelah naskah disusun, dibentuk lagi satu panitia kecil lainnya, yaitu Panitia Penghalus Bahasa. Bertugas menyempurnakan redaksi dan penggunaan bahasa dalam naskah UUD. Berikut adalah anggota dari Panitia Penghalus Bahasa. Berikut adalah hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam batang tubuh disepakati antara lain A. Wilayah negara, B. Bentuk negara, C. Bentuk pemerintahan, D. Bendera nasional, dan E. Bahasa nasional. Tugas BPUPKI pun dianggap selesai. Maka pada 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang resmi membubarkan BPUPKI. Namun, perjuangan menuju kemerdekaan belum berhenti. Justru saat itulah babak baru dimulai. Pada hari yang sama, Jepang membentuk lembaga baru pengganti BPUPKI, yaitu PPKI. Yuk kita bahas bersama-sama apa itu PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI adalah lembaga resmi bentukan Jepang tapi beranggotakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai langkah terakhir menuju kemerdekaan. Struktur awal PPKI dengan Ketua IR Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta dengan anggota 21 orang mewakili seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya jumlah anggota ditambah menjadi 27 orang. Tujuan utama PPKI yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk penyusunan konstitusi dan pembentukan pemerintahan. Selanjutnya, tugas PPKI. Yang pertama, mengatur pembentukan pemerintah negara Indonesia yang merdeka. 2. Menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 3. Menetapkan lembaga-lembaga negara yang akan berfungsi setelah kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu mengatur pelaksanaan proklamasi kemerdekaan secara sah. Pada 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rajitman Widjodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PKI yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, para tokoh pergerakan Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan muda dengan tokoh Sultan Syahrir, Mikana, Chairul Saleh, dan kawan-kawan. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Mereka merasa bahwa Indonesia sudah siap untuk merdeka dan tidak perlu menunggu lagi. Alasannya, 1. Jepang telah menyerah dan tidak lagi menguasai Indonesia. 2. Kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. 3. Mereka ingin kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang dan berharap agar Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, golongan tua dengan tokoh Soekarno, Hatta, Rajitman, dan lain-lain. Golongan tua lebih berhati-hati dan ingin menunggu sidang PPKI yang dijadwalkan pada 18 Agustus 1945 untuk membahas proklamasi kemerdekaan secara formal dan sah. Dengan alasan takut jika terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan akan terjadi kekacauan dan bentrokan dengan pihak Jepang yang masih memiliki pasukan di Indonesia. Dan mereka lebih memilih menunggu keputusan resmi melalui PPKI karena lebih legal dan dapat menghindari konflik lebih lanjut. Pada 16 Agustus 1945, ketegangan antara golongan muda dan golongan tua semakin meningkat. Golongan muda yang merasa kecewa dengan lambatnya tindakan golongan tua akhirnya mengambil tindakan drastis. Mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di luar Jakarta, untuk memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI. Tujuan golongan muda yaitu memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan keinginan mereka. Golongan tua yang sudah merasa tertekan akhirnya kembali ke Jakarta setelah berbicara dengan Laksana Maeda atau perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan berkompromi untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akhirnya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangasan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi yang telah disusun oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi ini menyatakan bahwa Indonesia merdeka tanpa campur tangan pihak asing atau Jepang. Sidang pertama PPKI. Beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih R. Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar Dinata. 3. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama majelis. Salah satu agenda penting dalam sidang ini adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Dasar Negara Indonesia telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atas dasar semangat persatuan dan kesatuan nasional, serta untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk, para tokoh PPKI seperti Muhammad Hatta mengusulkan agar sila pertama dirumuskan ulang. Akhirnya, dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan perubahan isi Piagam Jakarta, terutama pada bagian sila pertama Pancasila. Rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan Piagam Jakarta diubah, 1.
1. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur seperti Maluku, Nusa Tenggara, Papua yang mayoritas non-muslim menyatakan keberatan terhadap rumusan syariat Islam dalam Piagam Jakarta. 2. Mereka khawatir bahwa rumusan tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara agama dan tidak menjadi hak-hak kelompok minoritas agama lain. Jika tidak diubah, mereka mengancam tidak akan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, diubahnya Piagam Jakarta menjadikan pemberontakan oleh beberapa kelompok Islam karena merasa kecewa. Mereka menilai bahwa cita-cita awal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam telah dihianati. Dari kekecewaan itu, muncullah gerakan-gerakan separatis, salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DII) atau TII. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang menolak dasar negara Pancasila dan mendirikan Negara Islam Indonesia pada tahun 1949 di Jawa Barat. Gerakan DI atau TII berkembang di berbagai wilayah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan dan berlangsung sehingga tahun 1960-an. Selanjutnya, sidang kedua PPKI. 1. PPKI menetapkan membentuk 12 departemen dan menunjuk pejabat departemen. 2. PPKI menetapkan wilayah RI meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Sidang ketiga PPKI. Pada sidang hari ketiga, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru yaitu 1. Komite Nasional Indonesia, 2. Partai Nasional Indonesia, 3. Badan Keamanan Rakyat. Dan dengan terbentuknya 3 badan ini, maka berarti pula PPKI dibubarkan. Demikian pembahasan singkat tentang BPUPKI dan PPKI, 2 lembaga penting yang berjasa besar dalam proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dari mereka kita belajar bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi hasil dari kerja keras, semangat, dan persatuan. Sungguh-sungguh, Ku tidak kulupakan, kan